Selamat pagi Bu Kasia dan teman-teman. Hari ini dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai audit dan profesi akuntan publik berdasarkan berbasis International Standards on Auditing atau ISA dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Sini ada dari kelompok 8 ada Nicholas Chang, Evander Dijaya, Aristo Henrich, Edward Orlando Teja, dan saya sendiri Maximilianus Kevin Deliano. Kemudian tujuan dari presentasi ini adalah yang pertama memahami auditing dan profesi akuntan publik yang berbasis International Standard on Auditing atau ISA dan SPAP. Kemudian yang kedua ada menjelaskan audit, laporan keuangan, dan tanggung jawab auditor dalam proses audit. Yang ketiga ada menjelaskan kode etik auditor dan analisis kasus nyata pelanggaran etika profesi. Dan yang keempat ada menjelaskan kewajiban hukum auditor yang isinya ada sanksi dan dampak pelanggaran terhadap profesi. Kemudian yang pertama ada pengertian audit menurut ISA 200. Jadi definisinya secara proses sistematis adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan ekonomi. Kemudian tujuan dari auditnya adalah menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan opini independen. Kemudian syarat menjadi auditor adalah yang pertama kompeten dalam bidang audit dan akuntansi. Yang kedua ada independen dari pihak yang diaudit. Yang ketiga ada memiliki skeptisisme profesional. Yang keempat ada menjunjung tinggi kode etik profesi. Tujuan audit menurut ESA 200 adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan. Kemudian ada perbedaan audit dan akuntansi. Kalau di audit, definisinya adalah proses pemeriksaan dan evaluasi laporan keuangan oleh pihak independen untuk memastikan kewajarannya. Di dalam audit terdapat pihak eksternal dan independen, kemudian ada menguji keabsahan laporan, kemudian ada memberikan opini atas kewajaran, dan berbasis bukti dan pengujian, kemudian dilakukan secara berkala. Kalau akuntansi, definisinya adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan entitas. Yang dimana akuntansi ini terdapat pihak internal perusahaan, kemudian ada mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan, berbasis transaksi sehari-hari, dan dilakukan terus-menerus. Kemudian perbedaan di audit ada dan akuntansi secara berlaku ada, kalau misalnya di audit itu ada auditor independen, kalau di akuntansi ada akuntan perusahaan. Kalau di aspek waktu pelaksanaan, kalau audit secara periodik atau tahunan, kalau akuntansi secara berkelanjutan. Kemudian secara aspek output, kalau di audit ada opening audit, kalau di akuntansi terdapat laporan keuangan. Oke, saya Edward. Sekarang saya akan menjelaskan jenis audit itu ada apa aja. Jadi, di dalam audit klasifikasi utamanya itu yang pertama ada audit laporan keuangan, yaitu pemeriksaan secara independen terhadap laporan keuangan untuk memberikan opini tentang kewajaran dalam penyajian sesuai dengan standar akuntansi atau tidak yang berlaku secara umum. Kemudian ada audit kepatuhan, yaitu evaluasi untuk menentukan apakah entitas telah mengikuti prosedur, aturan, atau regulasi tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada audit operasional, yaitu pemeriksaan dan evaluasi efisiensi dan efektivitas dari operasi perusahaan untuk mengidentifikasi area mana yang perlu adanya perbaikan dalam operasional bisnis. Nah, pemilihan dari jenis audit ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan dari spesifik dari setiap entitas atau organisasi. Selanjutnya, profesi akuntan publik di Indonesia itu ada apa aja? Yang pertama itu ada kantor akuntan publik atau KAP, yaitu organisasi yang bertugas untuk memberikan jasa audit, baik audit laporan keuangan, jasa atestasi, dan jasa non-atestasi lainnya. Dengan memeriksa kewajaran laporan keuangan suatu entitas, dapat meningkatkan kredibilitas informasi keuangan dari entitas tersebut. Nah, selanjutnya ada auditor internal, yaitu auditor yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk mengaudit dalam sistem manajemen internal perusahaan tersebut. Selanjutnya ada auditor BPK, yaitu auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan yang bertugas untuk mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh badan negara baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan ke DPR. Selanjutnya ada auditor pajak yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan dari wajib pajak,
biasanya bekerja di kantor DJP, di Direktorat Jenderal Pajak, untuk memastikan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, berikut ada peran dan tanggung jawabnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk KAP itu tentunya perlu memberikan opini secara independen dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Lalu auditor internal mengevaluasi pengendalian internal dan pengelolaan risiko dari perusahaan. Lalu auditor BPK pemeriksaan dan pengawasan terhadap keuangan negara dan auditor pajak yaitu melakukan pemeriksaan untuk kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, pemberian opini atas laporan keuangan yang sesuai diatur oleh ISA 700. Nah, ISA 700 ini adalah standar yang mengatur tanggung jawab auditor untuk merumuskan opini atas laporan keuangan dan bentuk serta isi laporan audit yang dihasilkan. Tujuan dari audit laporan keuangan sendiri yaitu memberikan opini apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Standar yang digunakan adalah SPAP, Standar Profesional Akuntan Publik, ISA, International Standards on Auditing, dan SAK, Standar Akuntansi Keuangan, serta kerangka laporan keuangan yang berlaku. Proses dari pemberian opini audit sendiri yang pertama yaitu melakukan pengumpulan dan evaluasi bukti yang diperlukan. Lalu kedua ada penilaian kesesuaian dengan standar sesuai dengan kerangka pelaporan dan juga yang ketiga ada perumusan opini berdasarkan evaluasi dan bukti yang telah ditemukan kemudian kesimpulannya. Lalu yang terakhir ada penyusunan laporan audit yang harus sesuai dengan format ISA 700. Auditor harus menyatakan opini yang jelas apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Nah, berikut jenis dari laporan audit. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian, yaitu laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi yang berlaku, tidak ada kesalahan dalam material, sesuai dengan standar akuntansi, opini terbaik yang bisa diperoleh. Lalu ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, yaitu laporan keuangan telah disajikan secara wajar, namun perlu penjelasan tambahan, seperti perubahan kebijakan dalam akuntansinya, ketidakpastian material, dan kondisi yang perlu perhatian khusus. Lalu ada wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan wajar, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dikecualikan, seperti penyimpangan dari standar akuntansi, pembatasan ruang lingkup audit, dan masalah material, namun tidak pervasif. Yang terakhir ada tidak wajar atau tanpa pendapat. Untuk tidak wajar, yaitu laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, dan tanpa pendapat, auditor tidak dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut, karena adanya pembatasan yang signifikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang struktur laporan audit. Jadi di sini laporan audit itu merupakan dokumen resmi yang berisi hasil pemeriksaan auditor independen terhadap laporan keuangan suatu entitas, di mana tujuannya adalah memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Dan di sini, struktur laporan audit yang baik itu harus menjamin kejelasan, transparansi, dan keseragaman dalam komunikasi hasil audit kepada pengguna. Nah, di sini komponen utamanya itu ada 5. Yang pertama adalah judul dan alamat. Judul harus jelas dan menyatakan bahwa laporan audit tersebut judulnya adalah laporan auditor independen. Lalu alamat ditujukan kepada pemegang saham atau dewan komisaris, yang dimana selanjutnya adalah paragraf pendahuluan. Di dalam paragraf pendahuluan tersebut ada eh, bag- 2 poin. Yang pertama adalah identifikasi laporan keuangan yang diaudit, lalu pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, di mana paragraf ini menjelaskan secara lebih lengkap tentang objek audit dan tanggung jawab manajemen. Lalu ada paragraf scope atau lingkup, di mana isinya adalah pernyataan tanggung jawab auditor, standar audit yang digunakan, SPAP atau ISA. Lalu ada deskripsi singkat tentang proses audit. Nah, di sini paragraf scope itu merupakan ruang lingkup pekerjaan auditor tersebut sendiri yang dilanjutkan dengan paragraf opini yang merupakan bagian paling penting dari laporan audit. Nah, isi dari paragraf opini ada 2, yaitu kesimpulan auditor tentang kewajaran laporan keuangan, lalu pernyataan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.
Setelah itu ada nama KAP dan tanggal yang terdiri dari nama kantor akuntan publik, lalu ada tanda tangan dari auditor itu sendiri, lalu ada tanggal penyelesaian audit dan nomor izin akuntan publik. Oke, next. Saya akan langsung masuk ke kode etik yang berdasar dari SPAP tahun 2021 yang dimana SPAP adalah kepanjangan dari Standar Profesional Akuntan Publik. Dan kode etik ini bisa menjadi pedoman perilaku bagi setiap auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya agar tetap menjunjung nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Dan kode etik ini terdiri dari 5 prinsip utama. Yang pertama adalah integritas. Integritas berarti auditor harus bersikap lugas, jujur, dan konsisten dalam hubungan profesional dan bisnis. Yang artinya auditor tersebut tidak boleh menipu, menyesatkan, dan menyembunyikan fakta-fakta yang ada di laporan keuangan. Di mana kejujuran bisa menjadi landasan utama untuk mencapai integritas tersebut. Setelah itu ada objektivitas yang di mana auditor wajib menjaga independensi dalam berpikir dan bersikap. Yang di mana auditor tidak membiarkan bias atau konflik kepentingan yang berlebihan dari pihak lain. Contohnya saja seperti auditor tidak boleh memihak kepada klien meskipun auditor tersebut memiliki hubungan dekat atau hubungan lainnya dari pihak tertentu. Setelah itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional pada level yang memadai dan bertindak secara teliti. Yang berarti auditor harus memastikan pekerjaannya dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan memahami standar audit terkini yaitu SPAP atau ISA. Selanjutnya ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini mewajibkan auditor harus menghormati kerahasiaan informasi dan tidak mengungkapkan tanpa wewenang yang tepat atau tanpa izin yang resmi. Misalnya seperti auditor itu tidak boleh menyebarkan informasi keuangan dari apa yang sudah diaudit kepada pihak lain tanpa wewenang yang jelas. Yang terakhir ada perilaku profesional yang berarti auditor harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi. Misalnya tidak boleh terlibat dalam tindakan kriminal, kecurangan, dan lain sebagainya yang dapat menurunkan kepercayaan publik. Nah, di sini eh, prinsip-prinsip utama tersebut berhubungan dengan AICPA tersebut atau Code of Professional Conduct. Yang pertama ada terdiri dari principles atau standar uh, ideal perilaku etis. Lalu ada rule of conduct yang mana standar minimum yang wajib dipatuhi. Lalu ada interpretations, penjelasan dan tafsiran aturan dari CPA, AICPA tersebut. Lalu yang terakhir ada ethical rulings yang berarti jawaban atas pertanyaan etis yang muncul dalam praktik. Nah, struktur di sini ini mirip dengan pendekatan SPAP yang dimana prinsip etika menjadi dasar moral, sedangkan aturan dan interpretasi menjadi paduan operasional dalam praktik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancaman etika auditor, yang dimana ancaman-ancaman tersebut em, tentunya dapat mempengaruhi independensi suatu auditor. Yang pertama ada self-interest threat. Self-interest threat atau ancaman kepentingan pribadi ini terjadi ketika auditor memiliki kepentingan finansial atau pribadi terhadap klien yang dapat mempengaruhi penilaian profesionalnya. Contohnya saja seperti auditor yang memiliki saham di perusahaan yang diaudit dan bergantung pada honor dari satu klien dalam jumlah yang besar. Ini memberikan risiko bahwa auditor bisa berpihak kepada klien sehingga memberi auditor tersebut mengambil keuntungan pribadi dan kehilangan objektivitasnya. Lalu yang kedua ada familiarity threat atau ancaman kedekatan yang muncul eh, apabila auditor memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan klien sehingga menjadi terlalu simpati atau istilahnya toleran terhadap kesalahan yang diperbuat oleh klien. Hal ini membuat auditor jadi tidak ingin menegur atau tidak ingin mengungkap pelanggaran yang terjadi karena faktor kedekatan tersebut. Lalu yang ketiga ada intimidation threat atau ancaman intimidasi yang terjadi ketika auditor diintimidasi, diancam atau ditekan oleh
klien itu sendiri sehingga tidak dapat bertindak objektif. Lalu ada advocacy trade yang dimana terjadi ketika auditor memperjuangkan posisi atau kepentingan klien, misalnya seperti mempromosikan pendapat klien, lalu membantu kampanyenya dan lain sebagainya. Ini membuat auditor tampak berpihak kepada klien sehingga kehilangan nilai objektivitas tadi. Dan yang terakhir ada self-review trade, yang dimana terjadi ketika auditor harus menilai hasil pekerjaannya sendiri atau jasa yang pernah diberikannya sebelumnya. Contohnya saja seperti misalnya ada auditor yang mengaudit laporan keuangan sekaligus memberikan memberikan sebuah konsultan bisnis ke kliennya sendiri. Itu artinya auditor itu mempunyai dua pekerjaan yang ada audit dan non audit. Itu sangat tidak boleh karena dapat em, mempersulit auditor untuk bersikap objektif terhadap pekerjaan yang dilakukannya sendiri. Oke, selanjutnya saya langsung masuk saja ke studi kasusnya. Yang di sini kami mengambil studi kasus yang cukup familiar dan terkenal juga, yang dimana ini terjadi pada Enron dan Arthur Andersen. Yang sedikit latar belakang saja, Enron ini merupakan perusahaan energi yang tentunya sudah sangat besar dari Amerika Serikat yang dulunya itu dipuji karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Lalu Arthur Andersen ini merupakan salah satu dari Big Five kantor akuntan publik terbesar di dunia pada saat itu yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dari Enron itu sendiri. Dan untuk kronologi kasusnya pada 1990-an, Arthur Andersen itu menjadi auditor Enron sekaligus konsultan bisnisnya dengan pendapatan konsultasi mencapai 52 juta US dollar dan ini jauh melebihi fee auditnya yaitu 25 juta US dollar yang hampir dua kali lipat lebih dari em, pendapatan konsultannya. Lalu pada tahun 1907 1997 hingga 2001, auditor itu menyetujui praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron termasuk SPEs atau Special Purpose Entities yang menyembunyikan utang dan kerugian sehingga laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak Enron itu terkesan menguntungkan. Padahal sebenarnya menyembunyikan utang dan kerugian yang terjadi. Lalu pada Oktober 2001, Enron mengumumkan kerugian 618 juta US dollar sehingga SEC atau Securities and Exchange Commissions memulai investigasi. Yang pada akhirnya di bulan November Enron merevisi laporan keuangan 5 tahun sebelumnya dan mengakui overstage profit sebesar 586 juta US dollar yang angka tersebut sudah sangat besar. Dan kasus ini diakhiri di tahun 2022 yang menyatakan bahwa Arthur Andersen itu bersalah dan em, karena menghancurkan dokumen Enron dan membuat 85 karyawan kehilangan pekerjaan. Dan di sini masalah independensi auditor itu yang pertama ada pada konflik kepentingannya, di mana fee dari konsultasi itu jauh lebih besar dibandingkan fee audit, yang di mana auditor tidak lagi objektif karena ketergantungan ekonomi terhadap klien. Di sini bisa kita lihat bahwa pendapatan konsultasi itu dua kali lipat dari fee audit, yang di mana tentunya dapat membuat konflik kepentingan. Lalu yang kedua ada kedekatan hubungan dengan manajemen Enron yang ternyata di sini dijelaskan bahwa Arthur Andersen memiliki em, hubungan terhadap manajemen Enron sehingga membuat objektivitas menjadi berkurang. Lalu yang ketiga ada tekanan untuk mempertahankan klien besar seperti yang saya sudah katakan sebelumnya di mana Enron ini merupakan perusahaan besar dari Amerika Serikat yang dipuji-puji saat itu sehingga Arthur Andersen atau pihak auditornya itu sendiri pihak kantor eh, akuntan publik itu sendiri memiliki sebuah seperti gengsi untuk mempertahankan klien besar dan nama Enron tersebut. Sehingga Arthur Andersen tidak ingin eh, kehilangan kontrak besar tersebut terhadap perusahaan Enron. Nah, di sini tentu menjadi tekanan tersendiri untuk kantor akuntan publik Arthur Andersen. Lalu yang keempat ada kegagalan skeptisisme
profesional, di mana auditor menerima begitu saja informasi dari manajemen tanpa pengujian yang memadai. Jadi Arthur Andersen ini tidak melakukan pengujian lebih lanjut tentang laporan keuangan yang diterbitkan oleh Enron, di mana ini merupakan salah satu dari masalah independensi tadi. Dampak kasus dari Enron dan Arthur Andersen ini adalah yang pertama, kerugian investor mencapai 74 dolar miliar, di mana investor kehilangan dana yang sangat besar akibat laporan keuangan yang palsu. Lalu 85.000 lebih karyawan kehilangan pekerjaan baik dari Enron maupun Arthur Andersen. Lalu terciptanya atau lahirnya Sarbanes-Oxley Act tahun 2022 yang dimana ini adalah regulasi baru yang memperkuat pengawasan tanggung jawab manajemen dan independensi auditor yang membuat agar seperti mencegah kasus yang sama terjadi kembali. Lalu yang keempat, perubahan regulasi independensi auditor yang dimana auditor ini dilarang memberikan jasa konsultasi non audit kepada klien audit yang sama. Non audit ini maksudnya seperti ini, eh, si Arthur Andersen ini memberikan jasa konsultan bisnisnya sekaligus memberikan jasa auditnya, di mana ini sudah tidak diperkenankan lagi di regulasi independensi auditor yang baru. Sekarang saya akan menjelaskan studi kasus dari kegagalan audit yang terjadi di Indonesia. Kasus yang saya ambil yaitu dari Garuda Indonesia pada tahun 2018. Tahun laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun buku 2018 mengalami masalah audit yang memiliki kronologi sebagai berikut. Jadi pada Desember 2018, Garuda Indonesia mencatat pendapatan senilai 239,94 juta US dollar dari PT Mahata Aeroteknologi yang masih bersifat piutang. Dalam dalam prinsip akuntansi sangat sangat ditekankan kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan. Jadi dari Desember ini sudah terdapat anomali dan kelalaian dari sisi akuntannya. Mengetahui hal ini, pada Maret 2019 yang mendekati deadline penerbitan laporan keuangan tahun buku oleh OJK, dua komisaris Garuda yaitu Chairul Tanjung dan Doni Oskaria menolak menandatangani laporan keuangan tersebut karena keberatan atas pencatatan pendapatannya itu. Nah, kemudian pada April 2019, Kementerian Keuangan dan OJK menginvestigasi laporan keuangannya ini atas dugaan kelalaian audit dan dan miss pencatatan akuntansi. Dan pada Juni 2019, pada konferensi pers, OJK dan Kementerian Keuangan melalui konferensi pers PPPK Kementerian Keuangan memutuskan bahwa Garuda telah melanggar standar akuntansi keuangan PSAK 23 dan melanggar audit standar audit 315, 500, 560, dan 700. Nah, atas hukumannya itu mencakup revisi penyajian ulang laporan keuangan tahun buku 2018, eh, hu- denda administratif 100 juta untuk Garuda Indonesia, dan denda 100 juta untuk masing-masing direksi yang menandatangani laporan tersebut. Akibat dari sanksinya ini, Garuda kemudian menyajikan ulang laporan keuangan 2018 yang dampaknya sangat drastis. Yang di mana awalnya laba senilai 5,02 juta dolar menjadi rugi senilai 175,02 US dollar. Nah, permasalahan dari sini pastinya dari sisi akuntansi dan audit. Yang pertama, dari sisi audit akuntansi, pengakuan pendapatannya ini sangat tidak bersifat hati-hati dan melanggar standar PSAK 23. Kemudian di sini dari sisi auditor pun tidak menerapkan skeptisisme profesional. Jadi kesalahan atau kelalaian dari akuntan ini dibiarkan lolos begitu saja. Nah, untuk pelanggarannya tadi sudah saya sebutkan yaitu standar audit 315, 500, 560, dan 700. Dan akhirnya dampak dari kesalahan laporan keuangannya ini banyak merugikan investor karena dari labanya sendiri itu sangat drastis selisihnya. Dari 5 juta keuntungan 5 juta menjadi rugi 175 juta. Nah, sanksi dari OJK sendiri ya termasuk penyajian ulang laporan keuangan yang perubahan laba, kemudian denda 100 juta untuk Garuda Indonesia, dan tambahan denda 100 juta untuk setiap anggota direksi yang menandatangani laporan tersebut, dan pembukuan izin auditor selama 12 bulan. Nah, untuk auditor yang dibebankan sanksinya ini, yang pertama adalah akuntan publiknya, yaitu yang bernama Kasner Sirunampea,
dan kantor akuntan publiknya, yaitu kantor akuntan publik Tanu Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Next, untuk konsep kewajiban hukumnya. Jadi perbedaan hukum dasar antara yang mengikat antara audit keuangan dengan audit operasional. Nah, pertama adalah konsep business failure. Nah, kegagalan bisnis ini terjadi apabila perusahaan ini terus merugi yang mengakibatkan kebangkrutan atau kepalitan akibat keputusan manajemen yang buruk, kondisi pasar atau faktor ekonomi. Nah, tapi dalam konsep business failure ini ada tidak selamanya ada pada kesalahan audit keuangan. Contohnya dalam Garuda tadi. Garuda ada perusahaan yang memonopoli maskapai Indonesia. Tapi dalam laporan keuangannya yang awalnya tercatat laba sebesar 5 juta US dollar, tiba-tiba menjadi rugi senilai 175 US dollar. Nah, ini adalah contoh praktik dari business failure. Dan audit keuangan tidak memiliki tanggung jawab terhadap nilai nominal kerugian. Namun, audit keuangan ter terjadi kegagalan apabila gagal mendeteksi atau melaporkan kesalahan material dalam laporan keuangan yang melenceng dari standar audit. Nah, kesalahan ini dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi auditor. Nah, jadi pada contoh Garuda tadi, akuntan publiknya, Kasner, dan kantor akuntan publiknya itu dibekukan surat izinnya. Nah, dalam proses audit ini, untuk mencegah audit failure, auditor itu dalam memberikan opini harus memperhatikan memperhatikan inherent risk atau resiko bawaan, control risk, dan risiko deteksi yang terikat pada setiap objek observasinya. Jadi ya, dan kemudian terakhir untuk hubungan antar konsepnya, jadi kewajiban hukum auditor itu terjadi apabila terjadi audit failure dan kemudian business failure tidak selamanya akan dibebankan kepada audit keuangan. Dan dalam UU nomor 5 tahun 2011 mengenai akuntan publik, dikatakan bahwa auditor memiliki tanggung jawab terhadap klien yang mengontraknya dan pihak ketiga yang menggunakan laporan audit. Jadi dalam sebagai auditor, sifatnya harus independen dan objektif, serta memiliki skeptisisme profesional yang objektif juga. Kemudian sumber kewajibannya, yaitu pertama jenis kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban kepada klien. Jadi klien yang audit mengontrak audit berhak mengetahui proses berhak atas laporan opini audit. Kemudian jasa yang dilakukan oleh auditor harus bersifat profesional yang disertai skeptisisme, integritas, dan objektivitas. Kemudian pertanggungjawaban atas kelalaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh auditor. Kemudian untuk pihak ketiganya, laporan opini audit ini bersifat meyakinkan, harus memberikan informasi yang tepat bagi investor dan kreditur dan mendisclose tanggung jawab atas kecurangannya dan sebagai konsekuensi dari kegagalannya itu termasuk potensi gugatan dan class action lawsuit. Nah, dasar hukum untuk auditor seperti dijelaskan oleh teman saya, yang pertama adalah SPAP yang ditentukan oleh IAPI, termasuk kode etik dan pedoman auditnya. Kemudian untuk audit keuangan emiten publik itu telah diatur dalam UU nomor 8 tahun 1995 yang mengatur tanggung jawab audit dalam audit laporan keuangan perusahaan publik. Dan terakhir UU nomor 5 tahun 2011 untuk akuntan publik yang mengatur praktik, kewajiban hukum, dan tanggung jawab profesionalnya. Nah, sanksi yang diberatkan berupa sanksi pidana untuk kelalaian berat, kemudian untuk larangan praktik ilegal dan pemalsuan seperti pemalsuan sertifikasi, izin ataupun kontrak. Dan kemudian untuk ancaman pidana untuk pelanggaran etika berat. Nah, contohnya tadi lagi-lagi dari kasus Garuda itu larangan sanksinya itu berupa pembekuan izin. Contohnya di sini. Kemudian untuk contoh lainnya itu ada manipulasi data, itu bisa kena pidana penjara 5 tahun, memberikan keterangan palsu kena denda 300 juta, dan praktik tanpa izin dikenakan pidana penjara 6 tahun. Oke, setelah kita masuk dalam sanksi dan pelanggaran dalam audit, yang pertama kita akan fokus kepada sanksi administratif,
Yang pertama dari paling ringan yaitu teguran tertulis, di mana itu adalah peringatan dalam bentuk pelanggaran ringan aja. Selanjutnya adalah pembekuan izin, di mana ini auditor itu akan dilarang untuk praktik selama 6 sampai 24 bulan, tergantung dengan keseriusan yang mereka lakukan. Lalu yang lebih serius lagi adalah pencabutan izin, di mana auditor itu akan dilarang permanen untuk praktik sebagai akuntan publik. Lalu terdapat denda administratif di mana ada sanksi finansial sesuai dengan tingkat pelanggaran. Jadi bisa dilihat ada tingkat pelanggarannya dimulai dari yang ringan yaitu teguran tertulis seperti tadi, surat peringatan, lalu sedang ini adalah pelanggaran audit dengan tanpa unsur kesengajaan. Lalu selanjutnya ada yang berat, di mana ini pelanggaran standar dengan unsur kelalaian, dan terakhir ada sangat berat, di mana ini pelanggaran dengan unsur kesengajaan dan bahkan penipuan terhadap publik maupun terhadap perusahaan itu sendiri. Dan akibatnya bisa dilihat di sini, mulai dari SP, pembekuan izin, hingga pencopotan dan juga denda. Dan ini adalah prosesnya, yang pertama ada investigasi, lalu ada evaluasi, dan juga keputusan akhir. Dan ini adalah sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2011, Peraturan OJK, dan juga kode etik. Next, di sini adalah upaya auditor untuk melindungi diri mereka dari sanksi-sanksi tersebut. Yang pertama, ada seleksi klien yang berintegritas. Jadi kalau auditornya udah berintegritas, tapi kliennya nggak berintegritas, kliennya itu punya latar belakang yang jelek, punya reputasi bisnis yang jelek, kalau gitu sebaiknya jangan diterima. Soalnya itu bakal membuat auditor tersebut kesusahan untuk menilai secara lebih objektif lagi. Lalu ada menjaga independensi, di mana auditor itu sebaiknya jangan ada konflik kepentingan dan juga dia menolak pemberian dan menghindari ketergantungan finansial pada suatu klien tertentu. Misalnya, auditor itu punya saham A, sedangkan dia akan mengaudit perusahaan A tersebut. Nah, karena auditor ini punya kepentingan finansial di perusahaan A, nah itu berarti tidak independensi. Soalnya itu melanggar independensinya. Selanjutnya ada dokumentasi audit lengkap, di mana auditor itu sebaiknya menyimpan bukti audit, kertas kerja, dan juga pertimbangan profesional mereka sebagai bukti kepatuhan bahwa mereka udah menjalankan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Selanjutnya adalah asuransi profesi dan bantuan hukum, di mana auditor itu bisa melindungi diri mereka sendiri dengan polis asuransi profesi dan mempersiapkan akses ke bantuan hukum jika terjadi perselisihan atau juga tuntutan. Dan ini adalah contoh-contohnya seperti engagement letter, quality control, peer review, dan juga training sebagai upaya auditor untuk melindungi diri mereka. Yang dimana pencegahan itu selalu lebih baik daripada menghadapi tuntutan hukum yang memakan waktu dan juga biaya. Next, ini adalah standar-standar audit, yaitu ISA dan juga SPAP, di mana ada yang utama, yaitu ISA 200, itu mengatur tentang tujuan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Lalu ada ISA 700 yang merupakan perumusan opini dan pelaporan-laporan keuangan auditan. Lalu ada kode etik IAPI sesuai dengan SPAP 2021, yaitu standar etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh akuntan publik. Lalu ada ASE 250 dan UU nomor 5 tahun 2011, di mana ini sebagai pertimbangan atas peraturan dalam audit laporan keuangan dan juga UU akuntan publik. Dan ini adalah bisa dibilang rangkumannya, itu SPAP dan ISA sebagai standar auditnya. Lalu ada kode etik, regulasi, independensi dan juga kewajiban yang harus diperhatikan. Dan juga standar audit yang terintegrasi itu memastikan kualitas dan juga konsistensi praktik audit di seluruh Indonesia sebagai standar internasional. Nah, lanjut ini adalah bagian kesimpulan, di mana setelah pembahasan panjang tadi, saya akan membahas kesimpulan yang ada. Yang pertama, yaitu profesi auditor yang krusial, di mana auditor itu berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan dan integritas pasar modal. Yang dimana supaya kita tahu bahwa suatu perusahaan yang udah terbuka itu akan melaporkan laporan keuangan mereka tiap tahun. Dan untuk memastikan laporan keuangan tersebut nggak diotak-atik dan juga udah betul penyajiannya, maka dibutuhkan auditor. Yang dimana auditor itu harus mematuhi standar yang ada yang dimana itu standarnya itu ASN dan juga SPAP untuk menjamin kualitas dan konsistensi proses serta hasil audit. Yang ketiga yaitu etika sebagai fondasi, di mana integritas, objektivitas, dan independensi adalah fondasi kepercayaan dalam profesi audit yang tidak bisa dikompromikan. Selanjutnya adalah kewajiban hukum, di mana auditor itu memiliki kewajiban tanggung jawab hukum yang jelas dan dapat dikenai sanksi jika melakukan kelalaian profesional. Contohnya tadi seperti surat peringatan, habis itu dibekukan, dan juga kena denda juga. Terakhir,
Berdasarkan contoh dari kasus Enron dan Garuda Indonesia, bisa dipastikan bahwa keseimbangan antara kompetensi, independensi, etika profesional, dan tanggung jawab hukum adalah kunci untuk keberhasilan auditor dalam melindungi kepentingan publik dan mempertahankan integritas profesi. Dan itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.